Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukron lillah. Kita pada kesempatan hari ini telah hadir beliau Hadratul Walid Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mas'ud Masduki, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rabithah yang sekaligus juga menjabat sebagai Rais Syuriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan banyak bertanya kepada beliau terkait Maulid Nabi. Bulan ini masih diselimuti oleh suasana gembira Maulid Nabi. Tentunya banyak hal-hal yang secara substantif harus diluruskan atau ditanyakan kepada beliau sebagai narasumber agar kita paham bagaimana kita menyikapi Maulid Nabi ini, sejarah, lalu konsep Maulid Nabi itu Masih seperti kita apa. pendek. Ya. Sugeng rawuh Bapak. Ya. Terus pundi? Ya. Alhamdulillah. Kabaripun? Ya. Sehat. Nggih. Ini nyuwun pangapunten saya karena bapak anak nggih, jadi untuk formal-formal tidak bisa, yang penting kita menikmati wawancara ini. Langsung saja badhe kula tangletaken, akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah tentang Maulid Nabi, dari awal mula adanya Maulid Nabi, sejarah Maulid Nabi, dan sebenarnya pengertian Maulid Nabi sendiri itu apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Samadiyah TV, ya. Ini saya diminta anak saya Waladi untuk ya sekedar menyampaikan pengertian sekitar apa itu Maulid Nabi. Sepengetahuan saya, pengertian Maulid Nabi itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahwa kalimat atau kata maulid itu kalau menurut ilmu shorof itu isim zaman atau isim makan, tempat kelahiran atau saat kelahiran, waktu kelahiran, maka dikatakan sebagai Maulidur Rasul, ya, saat-saat kelahirannya Gusti Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu pengertian sebagai mengingat, itu ya sejak dimulai dari Gusti Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana beliau menjalankan puasa pada hari Senin dan juga hari Kamis, ya, bahwa beliau menyampaikan dengan dawuh beliau fihi wulidtu, ya, bahwa hari Isnin, yaumul Isnin itu di situ beliau itu dilahirkan pada Lailatul Isnin atau menjelang paginya yaumul Isnin. Berarti beliau mengingat hari kelahiran beliau, dan hari itu beliau melakukan puasa. Ya. Berarti puasa pada saat itu memang sebagai bentuk atau simbol rasa syukur sebenarnya. Ya. Jadi kesyukuran Nabi itu luar biasa. Bentuk kesyukuran Nabi, beliau dilahirkan.
beliau dilahirkan. Tentu saja segala sesuatunya soal beliau seorang sosok yang terpilih, kemudian diangkat oleh Allah sebagai salah satu nabi minal anbiya, bahkan salah satu rasul dari para utusan yang bahkan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, berangkat dari kelahiran beliau, kelahiran beliau di alam dunia ini. Ini dari segi dohiriyah, ya, dari segi dohiriyah. Ya. Jadi kesyukuran Nabi itu, puasa merupakan kesyukuran Nabi SAW, karena Nabi itu kalau Qiyamul Lail itu sangat panjang, bahkan sampai yatawarram qadamah, sampai telapak kakinya atau kaki-kakinya itu abuh atau bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak, dikatakan bahwa oleh Sayyidah Aisyah, mengapa panjenengan sampai demikian, toh panjenengan itu sudah yang terpilih di antara dan yang paling tinggi derajatnya di antara umat ini, sampai demikian. Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakur, apakah aku ini tidak bersyukur untuk itu, untuk bersyukur untuk itu. Nah, jadi kalau tentang mengingat kelahiran, Nabi sendiri mengingat kelahiran beliau dan melakukan sesuatu atas kelahiran beliau. Bahkan dari keluarga Nabi, pertama adalah kakek beliau, Abdul Muthalib. Saat Nabi dilahirkan, kemudian sudah dalam keadaan bersih, Abdul Muthalib itu membawa si jabang bayi yang kelak akan menjadi khatamin nabiyyin, khatamul anbiya wal mursalin, dengan kita Nabi Muhammad SAW, membawanya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah dalam rangka yang mensyukuri bahwa cucunya yang sejak 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal, dan bisa lahir dalam keadaan sehat walafiat, dan auranya itu sangat besar, sangat bercahaya. Nah, seorang kakek yang ini juga, Abdul Muthalib itu satu sosok yang sangat luar biasa untuk Quraisy dan untuk kalangan Makkah, karena sejarahnya yang berhasil menggali kembali sumur Zam-Zam itu Abdul Muthalib. Yang dikatakan wa yundabul mausu bil ishtihar kabi Zam-Zamin ya li wa man hafar. Aduh, siapa yang menggali kembali sumur Zam-Zam sehingga bisa memancarkan air yang kemudian ya sangat luar biasa manfaatnya. Itu sosok yang luar biasa, itu membawa Nabi Muhammad SAW yang masih jabang bayi itu keliling. Dan qasidah alhamdulillah allati a'tani hadzal ulama thayyibal arkani ila akhir wa aidu bil baitil arkani. Ala romikmin, meskipun dalam keadaan itu masih zaman fatrah, ya. Tapi naluri seorang kakek yang luar biasa itu. Bahkan ini dalam Sahih Bukhari, ya, sudah dikatakan, kalau tidak salah di bab nikah itu, dikatakan bahwa salah seorang keluarga yang yaitu Abu Lahab, ya, masih saudara paman daripada Rasulullah SAW, ya, pada saat beliau lahir, ini ada pembantunya, atau waktu itu masih amat dia, ya, hamba sahaya, yang seorang wanita yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah dari kabilah Aslam. Suwaibah ini hamba sahayanya Abu Lahab.
beri kabar kepada Abu Lahab bahwa keponakannya ini sudah lahir anaknya, saudaranya Sayyid Abdullah sudah lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan sehat walafiat. Abu Lahab ini sangat bergembira, sangat bergembira, sangat bergembira. Mendengar berita seperti itu, kemudian spontan itu juga hamba sahayanya dinyatakan, kamu merdeka. Bebas, saya merdeka, jadi orang merdeka, tidak jadi budakku lagi. Bahkan saking bahagianya. Dia saking bahagianya. Bahkan menganjurkan untuk mengasuh, menyusui Nabi itu. Itu Abu Lahab. Yang kelak kemudian dalam sebuah mimpi, Nabi bukan mimpinya orang biasa, mimpinya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, juga saudara kandungnya ini, setelah Abu Lahab meninggal, dan dinas di dalam Al-Quran bahwa tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhirihi, itu sudah dinas seperti itu. Soal hidayah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinas sebagai orang yang celaka. Al-Quran itu pernah mimpi menjumpai Abu Lahab dalam keadaan siksaan yang amat berat. Tapi di balik itu menyampaikan bahwa saya seperti ini yang seperti kamu lihat, kamu taro, kamu lihat. Tapi setiap hari Senin dari ibham dari ibu jariku ini bisa memancar air, atau ada yang mengatakan air susu yang bisa aku minum tiap hari Senin, meskipun aku tetap di dalam keadaan tersiksa seperti itu. Nah, itu kemudian dibawakan di dalam sebuah qasidah Salamat Ad-Dimashqi, itu mengatakan idza kana hadza kafirun ja'adamu bitabbat yada kana fil jahim mukhallada. Apa itu? Kata annahu fi kulli yaumil isnaini yukhaffafu anhu bisururi bi ahmad ila akhir. Ya, kurang lebih dipopulerkan kalau nggak salah oleh beliau Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Kalau orang kafir yang dinas di dalam Al-Quran seperti ini pun karena bergembira saat kelahiran Nabi itu yukhaffafu anhu, diberi keringanan di alam kuburnya, di alam barayah. Apalagi kita ada fi yaumil isnin yukhaffafu, setiap hari Senin diberi keringanan siksanya dengan hancur air susu atau air dari ibu jarinya, dari ibu jarinya ini bisa cecep hari Senin. Senin itu ukuran dunia, tapi nyambung juga ke alam baryah. Maka ini bukan sesuatu yang mustahil indallah ini. Ya, itu. Jadi kalau soal Maulid yang pertama adalah senang dengan kelahiran Nabi, mengingat dan senang, bahagia, bersyukur, itu sejak dulu ada. Yang kedua adalah Maulid yang pengertiannya adalah acara-acara maulidan, acara-acara maulidan. Menurut yang saya baca di dalam Syarah Al-Barjanji dan di dalam tarikh, itu dimulai dari Raja Al-Mudaffar Al-Irbili, Raja Mudaffar. Kalau di dalam tarikh, Raja Mudaffar itu dinasti Mamalik, Daulatul Mamalik Al-Bahriyah. Terus setelah ini hancurnya Baghdad, ketika Baghdad hancur di bumi angus oleh tentara Mongol, tentara Tartar. Ini tentara Mongolia ini menjarah raya kecuali Makkah, Madinah. Dari Syam itu terus akan menyerang Mesir. Nah, saat itu Mesir itu dipimpin oleh
Raja Mudaffar, Raja Mudaffar atau Kutus ya. Itu tahun pinten ya? Ya, ya. Ini tahun 655 Hijriah. Berarti sangat jauh Ya, semenjak kelahiran ya. Gusti Rasul. Nah, ini. Kemudian termasuk ini yang Raja Mudaffar dibantu panglimanya nama Baibras Al-Bandakdari, kemudian juga dia kemudian menggantikan Al-Mudaffar. Ini yang berhasil menghancurkan tentara Tartar, tentara Mongol yang masyhur di Ainu Jalut. Jadi Ainu Jalut itu antara Syam, antara sekarang mungkin daerah Palestina itu dan Mesir, mungkin sekitar Sinai itu. Kalau sekarang mungkin sekitar Sinai atau sekitarnya itu awal terkalahkannya tentara Tartar. Nah, untuk membangun kekuatan sebuah kebersamaan yang kuat. Nah, untuk kebersamaan kuat, beliau mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Karena kalau soal mahabbah kepada Nabi, itu suatu hal yang tentu ada setiap hati seorang yang beriman. Tapi kaum mukminin, kaum muslimin, tentu saja di dalam hatinya itu ada rasa cinta kepada Nabi. Itu yang memulai mengadakan acara-acara Maulid secara resmi, juga ada acara itu dikumpulkan perkumpulan umat, para ulama dihadirkan, ya, para habaib kalau sekarang itu dihadirkan bersama-sama umat besar-besaran, diadakan acara, ada bacaan ayat-ayat Al-Quran, ada kisah sirah nabawiyah, ya, ada mataih ya, yang qasidah, juga di situ ada jamuan tasyakuran ya, untuk kepedulian sosial, ya, hal-hal yang baik lah. Yang baik. Ya. Lalu nyuwun pangapunten Bapak. Kita flashback pada saat kelahiran Kanjeng Nabi. Itu kan di media-media, di YouTube, bahkan dibuatkan film. Lalu memang seperti Simtud Duror, saya beberapa kali membaca bahwa qalatis syafa itu ila akhirih. Artosipun yang saya tanyakan di sini, apakah benar saat kelahiran Kanjeng Nabi itu memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar? Iya. Itu kados pundi? Ya, kejadian tanggapan alam semesta dan situasi pada saat itu memang luar biasa, dan memang Rasulullah itu luar biasa. Karena Rasul itu semenjak beliau dibi'tsah jadi utusan, ini kerasulan berlaku sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat sudah la nabiyya ba'dah khatam nabi. Maka sebetulnya sudah hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. Tetapi untuk menangkap itu dan memahami itu memang dari kafallah yu'ti man yasha. Ya, seperti musyafa di dalam situ Duran. Musyafa itu ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang punya keahlian berusaha, ekonominya sangat kuat, kaya raya, dan termasuk as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, dan minal muhajirin, beliau muhajirin, yang kemudian juga termasuk 10 sahabat yang membasyaruna bil jannah, yang mendapatkan isyarah bahwa akan langsung tanpa hisab masuk surga. Kemudian yang saya tanyakan, apakah benar Bapak saat itu belum ada satupun bayi yang dinamakan Muhammad? Artinya apakah benar Kanjeng Nabi itu pertama kali yang menggunakan nama Muhammad? Iya. Ya, kalau itu jumhur mengatakan begitu, tetapi juga ada sejarah-sejarah
orang yang tidak begitu terkenal lah, tidak begitu terkenal. Tapi kalau saya ngikut yang bahwa beliau itu memang awal man sama bismi Muhammad. Karena ya maka dikatakan di dalam qasidahnya sahabat Hasan bin Malik wa saqqas mahu min ismihi liujillahu Fadul arsy mahmudun wa hada Muhammadu. Asma Muhammad itu mustaq dari hamada yuhammidu tahmidan, itu mustaq dari fi'il lazimnya hamida yahmadu hamdan, maka isim maf'ulnya mahmud, maka isimnya lah Mahmud. Rabbul arsy Mahmud wa hada Muhammad. Jadi ini mazid, ya, sulasi mazid. Yeah. Muhammad mazid bi harfin wahid. Yeah. Mazid bi harfin wahid. Ini seakan-akan alangkah dekatnya Nabi Muhammad itu dengan Allah. Tetapi bagaimanapun Nabi itu adalah hamba Allah. Basyarun. Lakal bashar. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari nama itu sendiri. Tapi ini masjid. Bukan mujarrad. Kalau Allah itu kan secara maknawi kan mujarrad, sepi dari sifat-sifatnya makhluk. Tapi ini masjid, ini tetap berasal dari satu yang mujarrad. Dari Allah. Luar biasa. Kemudian yang menamakan Muhammad sendiri itu ibunya Sayyidah Aminah atau kakeknya atau siapa itu? Kalau menurut riwayat ada dua riwayat. Ada ilham kepada Sayyidah Aminah wa sammi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu. Wahai Aminah, namakanlah anakmu itu dengan nama Muhammad. Karena kelak betul-betul akan menjadi orang yang terpuji. Wakilah samahu jaddu Abdul Muttalib. Pendapat lain mengatakan yang memberi nama Muhammad adalah Abdul Muttalib. Tapi ya tadi saat Abdul Muttalib itu bukan sembarang orang. Ya beliau yang bisa berhujah dengan tentara Abroha. Mengapa dia, ya pokoknya riwayatnya panjang lah. Panjang, ya. Memang sosok yang luar biasa, meskipun masa-masa patrah ini. Ya. Kemudian ngeten Pak, ini kan sekarang kita mengerucut di negara kita, di daerah kita, budaya kita, tiap tahun bahkan sebulan penuh ini memperingati Maulid Nabi. Tidak hanya Simtuduror, bahkan ada Al-Barzanji, ada Ad-Daibai, ada Dia Ulami. Ini yang saya tanyakan sebenarnya yang paling tua ini yang mana? Lalu pesan-pesan dari masing-masing Sirah Nabawiyah ini apa? Lalu bagaimana istilahnya yang pantas kita baca yang mana, atau semuanya pantas atau bagaimana? Bagaimana? Ya, sebelum sampai di situ, bahwa kita pahami untuk menguatkan ini bahwa kalau bisa klasifikasi keilmuan itu pertama juga keilmuan tentang iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu, kita dulu kita kuatkan. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Itu bagaimana kita tingkatkan keimanan, keislamannya juga.
kita terus selalu bersyahadah bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita mantapkan. Soal sholatnya enggak kalah pentingnya. Sholatnya dijaga dulu di sholatnya, puasanya Ramadan juga yang sempurna. Kalau ya sudah ada kemampuan haji, jangan malah bolak-balik ya. Ini pokok. Nah, kemudian maulid ini dalam rangka kita meningkatkan mahabbah dan tutwuri ihya sunnah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam adalah bagian daripada ihsan. Kalau Rasul menyatakan al-ihsan wa mal ihsan, qala anta abudallah kama ta'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Mengabdilah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah seakan-akan kamu mampu melihat Allah, atau tidak selalu meyakini bahwa Allah selalu melihat kamu. Ini sangat ideal, tetapi untuk sampai sini bagaimana kepada Rasulullah? Untuk kita itu setiap hari kok ingat kepada Rasul. Bagaimana Rasulullah itu kalau makan, bagaimana kalau Rasulullah itu kalau mendengar adzan dan sebagainya. Ini perlu penguatan cinta kepada Rasul. Ya asal cinta ya sudah bagus, tapi bagaimana ini kemudian endingnya itu meningkatkan, bagaimana fattabi'uni yuhibbukumullah, bagaimana untuk agar yang bersolawat, berqasidah ini kemudian mampu menjadikan inspirasi, penguatan kita di dalam mengikuti jejak-jejak sunnah Rasulullah SAW. Akhlaknya bagaimana? Yeah. Kemudian terkait tadi manakib yang banyak tadi. Ya. Kalau yang tua yang ini nampaknya ini ada beberapa, ada berjanji. Ini kan Majmu'atul Mawalid wa Atniyah, kumpulan-kumpulan penyajian ungkapan tentang Maulidur Rasul dan doa-doa ini juga. Sebenarnya di sini ada beberapa kumpulan. Yang pertama adalah ada Maulid At-Taibai agak belakangan. Syekh Abdurrahman At-Taibai. Kurun berapa ya? Syekh Abdurrahman At-Taibai, kebetulan saya baca kitab namanya Abdurrahman bin Ali At-Taibai yang terkenal sebagai Ibnu Taibah Asy-Syaibani. Ini wafat 984 Hijriah. Al-Mutawaffa sanah 944. Ini kitab Taisul Wusul ila Jamil Usul min haditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Rahman At-Taibai ini muhaddis. Soal muhaddis, kemudian membuat sebuah karya tentang bagaimana kita mahabbah kepada Rasul dan bersolawat, bagaimana sikap kita pada para sahabat, kepada para Ahlul Bait, kemudian apa yang menjadi cita-cita kita, harapan-harapan kita, itu diungkapkan di dalam apa? At-Taibai, namanya apa? Maulid At-Taibai, Abdurrahman At-Taibai, Abdurrahman bin Ali Al-Ma'ruf bin At-Taibah Asy-Syaibani. Kemudian ada
Al-Barzanji, ya. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Nah, Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini membuat dua macam kitab maulid. Kitab di situ yang menyajikan tentang sirah nabawiyah, ya, tentang ruang sosok Rasul dari berbagai sisinya, dari akhlaknya dan apa diungkapkan di dalam maulid yang pertama nasar, yang nasar, kemudian yang nasar itu Abdatil Imla Bismillatil Aliyah. Itu lebih dulu atau lebih akhir daripada Ad-Daibah? Nah, itu kemudian yang qasidah juga beliau membuat yang qasidah itu Bada'tu bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bismillahirrahmanirrahim. Ya mustadirran fayadha judin wa ihsani. Terus tiap-tiap fakrah diselingi ilahi rawih ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadim min salatin wa ridwani. Berarti kalau Barzanji ada yang nasar, ya, ada yang nazam. Ya. Kemudian Barzanji itu ada yang mensyarai juga. Sampai ada yang mensyarai. Ada syarah saya, alhamdulillah. Ada syarah Al-Barzanji, ada syarah Al-Barzanji, yaitu namanya kitab ada Syarhul Maulid Al-Barzanji bil Kaukabil Anwar ala Uqatil Jauhar fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi dikarang juga oleh Sayyid Al-Fadil Aceh, Sayyid Ja'far Al-Barzanji, tapi namanya Ja'far bin Ismail bin Alamah Sayyid bin Zainal Abidin bin Alamah Sayyid bin Muhammad Al-Hadi bin Alamah Sayyid bin Alamah Sayyid Ja'far. Sama-sama. Sudah kalau enggak apa ini sudah buyut, setelah buyut canggah sudah sekitar wareng lah. Warengnya siapa? Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji ini bin Al-Mim As-Sayyid Al-Madani bin Sayyid Rasul Al-Barzanji. Yang Barzanji itu kawasan di Irak, di kawasan di Irak. Barzanjah. Oh, itu nisbat daerah. Nisbat daerah. Apakah Syekh Ja'far Al-Barzanji itu kelahiran di sana atau karena kakek-kakeknya dari sana? Ini saya belum tahu. Tapi terakhir itu Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji itu wafat dan dikuburkan di Jeddah. Berarti eranya lebih dulu Al-Barzanji daripada Ad-Daibah. Eranya lebih dulu Al-Barzanji, baru Ad-Daibah. Kemudian ada Simtud Duror. Nah, Simtud Duror baru Syekh Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, Habsyi yang ini kan kakek daripada Habib Anis Gurawan Solo bin Alwi bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Husain Al-Habsyi. Lenggaipun berarti tidak di Indonesia, tidak di meninggal di Siun ya, di Siwon di Yaman. Ya. Di Siwon di Yaman. Ya, saya mendengar sedikit-sedikit lah. Ya, belum mendalami. Nah, ini kebetulan saya punya kitab. Ini Diwanul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karya-karya antologi puisi-puisinya, qasidah-qasidahnya. Bahwa beliau ini wafat 1333. Oh, gitu dangu ya. Kurang lebih 100 tahun lebih sedikit yang lalu. Ya, karena sekarang itu
414. 444 sekarang. Wafat gitu. Kemudian ada Sayyidul Imam Khalifatul Khairul Anam Al-Alhamdulillah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lahir tahun 1259 Hijriah, wafat 1333 Hijriah. Yang baca-baca di Siwun. Yaman. Ya, Yaman. Kemudian mungkin yang terakhir adalah karya-karya yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid, ya, seperti Diyaul Lami, ya, ada dua ini qasidah-qasidah ini antara Diyaul Lami bi dzikri Maulid Nabi Syafi', Nadam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abi Bakar bin Salim, Yaman. Ya, ini alhamdulillah beliau masih dalam keadaan sehat walafiat, dan asyarabut tahur, minuman yang sangat suci, yang sangat bersih, min maulidin wasirati badril budur. Ini juga karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abi Bakar bin Salim. Luar biasa ini. Seperti yang di sini adalah ya Rabbi sholli ala Muhammad khairul wara jami'il mahamid. Ya, itu. Lalu nyun pangapunten, ini kan kita peringatan Maulid Nabi itu kan hampir tiap setahun sekali itu diadakan. Bahkan ketika bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu 1 bulan penuh. Habis ini di sini. Lalu kan sebelum biasanya ada susunan acaranya, kemudian ada pembacaan Maulid Nabi. Itu pandangan Bapak, bagaimana ini yang lebih baik dibaca ini? Apakah yang tua dulu berjanjian, atau Adibai, atau Simtuduror, atau Diyaul Lami, atau Burdah, atau yang lain? Ini bagaimana? Ya alhamdulillah yang kita lakukan sama ya bapak-bapak Kiai Duriyah daripada Mbah Kiai Hasan Tafsir, Mbah Kiai Hasyim, Mbah Kiai Mudi Rabi'ah ini, kita semuanya, artinya di dalam bacaan itu Barzanji juga kita baca, Diba meskipun beberapa yang kita baca, bahkan Syaraful Anam, ada Syaraful Anam. Ya. Ada juga Syaraful Anam itu karyanya sinten? Saya belum begitu persisnya, tapi itu juga Sirah Nabawiyah. Syaraful Anam. Ya. Berarti ya Rasulullah salamun alaihi gitu. Oh, berarti ya nggak perlu milah-milah yang mana ya. Semuanya wajib dipertahankan diuri-uri. Simtuduror ya dulu terbatas di kalangan para habaib dan para jamaah, ya kemudian ya bisa begitu populer setelah Syekh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf. Ini sekarang juga ada Bibidin, Bib Abdullah Asqaf, ya banyak para habaib itu yang baca Simtuduror. Tapi kalau di pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, pesantren NU, saya kira tiba berjanji atau masih sangat dipertahankan ya. Ya, artinya segala sesuatu itu ya semacam al-akhdhu bil qadim sholih, al-muhafadzatu al qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau bisa itu yang dulu juga tetap kita pertahankan, dan kita tambah yang baru-baru. Semoga ini memang ya perlu untuk lebih menyemangatkan. Lalu kemudian saat kita membaca Sirah Nabawiyah, baik itu Al-Barzanji, Ad-Daibai, atau Simtuduror, atau yang lainnya, itu apakah kita wajib memiliki ijazah dari guru atau tidak perlu sebenarnya itu, Pak? Saya kira begini ya. Saya tidak tahu kalau Simtuduror itu karena itu domainnya para habaib. Kalau tradisi pesantren itu berjanji itu ya tidak dijayakan, tetapi kiai itu meridhoi untuk itu dibaca oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Bahkan tiap kali Jumat itu tibaan itu perjanjian itu menjadi
tradisi sampai sekarang. Nggih. Nggih. Itu saya kira sudah ma'dzun lah, Nggih. karena ini bukan sesuatu yang kemudian harus mulayamah tiap apanya, tetapi ya sesuatu yang afdaliyah. Sesuatu. Ya. Saya tidak tahu kalau Simtutura modelnya kayak apa. Kemudian ngeten Pak. Terus beberapa kali saya menemukan kejadian unik. Kejadian unik ini seperti ini. Jadi saat pembacaan Maulid, saat pembacaan Sirah Nabawiyah itu mungkin para hadroh itu membacakannya berjanji. Nanti kemudian ada sedikit adibahi. Tapi nanti asrokolnya, mahalul qiyamnya pakai simtuduror. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah itu diperbolehkan, lebih baik seperti itu, atau memang kalau simtuduror ya simtuduror aja lah. Kalau berjanjian aja. Yang saya tanyakan kalau menggabungkan ini karena kita eman-eman nggih, mosok iki diwaca iki ora men rata kabeh. Niku kados pundi niku? Nggih. Ya. Saya kira kalau memang kita itu sifatnya tabarruk ya. Ya namanya kalau kita mencari yang sangat ideal itu memang waktunya sangat panjang. Misalnya kita baca berjanji dulu, apa itu nasarnya dulu, prosanya dulu, abtadi'u sampai selesai. Kemudian nadomnya dulu, nadomnya sampai selesai, baru tiba sampai selesai, Saroful Anam selesai, Simtuturor, Diatul Lame dan sebagainya. Nah, ya sekali waktunya sangat panjang. Masyarakat selak ngantuk nih. Nah, itu mungkin nggak cukup semalam. Nggak cukup semalam kalau dibaca semuanya. Nggak cukup semalam. Jadi sifatnya ya kita biar agak ringan ya tabarukan. Ya tabarukan. Berarti tidak masalah ya selama niat kita tabarukan. Ya kita tabarukan. Tabarukan itu mengambil spirit positifnya ya. Mengambil mengharapkan spirit positifnya dari sesuatu yang kita amalkan, dan itu sesuatu yang insya Allah diridhai oleh Allah, bukan merupakan satu kemaksiatan. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, ini terkait bid'ah Bapak. Jadi tidak bisa dihindari lagi, banyak kelompok-kelompok atau ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Maulid Nabi ini bid'ah. Yang mereka selalu berasumsi bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya yaitu bid'ah, dan semuanya bid'ah itu mereka ahli neraka. Nah, ini sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sudut pandang NU ini sebenarnya menyikapi bid'ah ini seperti apa? Lalu Maulid ini bagaimana? Apakah bid'ah atau tidak? Ya. Pertama begini. Pertama kita pandang bid'ah yang disampaikan oleh Rasul. Nah, kalau suatu ajaran yang baku dari Rasulullah kemudian dibuat sebagai model atau membuat model yang lain, misalnya jelas ya Rasulullah itu mempraktikkan sholat 5 waktu itu ya, 5 waktu itu kan meskipun ini sebetulnya hasil kajian ya, hasil riwayat secara mutawatir itu kalau duhur yang 4 rakaat, kalau ngasar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu suatu mujma' alaih. Nah, orang kok berani-berani membuat model, sekarang duhur itu 3 rakaat saja, kan dolalah. Dolalah. Atau Nabi mengharamkan puasa di hari tasyrik, kok dibuat untuk puasa. Ini satu model yang inovasi yang keliru. Kalau model yang seperti itu ya kullu bid'atin dhalalah. Kita sepakat untuk itu. Sepakat. Allah wahdahu la syarikalah, kemudian mengatakan ada yang lainnya. Dolalah. Ngindana bagi pemahaman kita. Tapi kemudian
Ada beberapa model yang model itu istilah Arabnya juga bid'ah. Karena yang namanya inovasi kreatif di zaman akhir itu pasti namanya bid'ah. Ya. Ya. Istilah model itu bid'ah. Bid'ah. Istilah model itu bid'ah. Lalu kalau hanya sekedar model, tetapi tidak menyalahi kaidah-kaidah yang baku, ajaran-ajaran yang baku. Seperti Al-Quran itu, tulisannya dulu, Fatihah juga ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacaannya seperti itu. Tetapi dulu itu, huruf itu belum ada tandanya. Ba itu belum ada nuktahnya. Belum ada titiknya. Hanya karena talaki. Talaki menerima dari guru. Bahwa ini bacaannya begini. Rasul dari Allah melalui malaikat Jibril dibaca begini. Kemudian Masya Allah Rasul itu belum ada tulisannya kok hafal. Baru Rasul dawuh untuk menulis. Bahkan tidak boleh menulis yang lain. La taktubu anni ghairal Qur'an. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Jangan tulis dari aku selain Quran. Siapa menulis dari ucapan selain Quran, hapuslah. Maka Nabi sangat kokoh untuk menulis yang itu wahyu, yang itu Quran. Itu zaman para sahabat itu belum ada titik. Itu belum ada. Tetapi bacaannya seperti itu. Tapi bagaimana untuk mengamankan, karena ada bacaan-bacaan kemudian bacaan keliru, ada yang baru atau innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, padahal yang benar innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Sehingga ada sahabat, ada yang sahabat atau tabi'in yang usul pada Sayyidina Ali kok sudah kejadian seperti ini. Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan seorang ulama yang pakar bahasa yang Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk bagaimana menandai. Itu ditandai ketika Rasul sampun sedo. Sudah. Berarti tapi jadi ini tidak merubah. Tidak merubah bacaan. Tapi karena model baru ini. Penulisannya itu model baru. Nah sekarang kita maulid Nabi, kita sholatnya tetap 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma bagaimana kita itu lebih meningkatkan diri kepada Allah melalui kita bersolawat kepada Nabi, melalui kita berqasidah. Loh, qasidah itu sejak zaman para sahabat sudah diridhoi oleh Nabi. Ada sahabat Ka'ab bin Malik, ada sahabat Ka'ab bin Malik, ada sahabat Abdullah bin Rawahah, ada sahabat Hasan bin Sabit yang menyatakan bahwa Rasul itu luar biasa. Ada cap kenabiannya, itu disampaikan. Agharru alilin nubuwati khatamu minallahi masyhudun yaluhu wa yushhadu. Sahabat Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ini dulu musyrikin, kemudian masuk Islam di hadapan Rasul. Kemudian berqasidah di hadapan Rasul. Dan Nabi pun meridhoi ya. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun isru alam yufta maqbulu. Itu ditulis oleh para udaba. Kalau qasidah. Tapi bagaimana ini justru menguatkan keislaman kita, ibadahnya, ketakwaan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, banyak membaca Al-Quran, sholatul jamaah, kepedulian pada fakir miskin, pada janda, yatim piatu dan sebagainya. Ini kita gerakkan dengan mahabbah kepada Rasul itu. Ya paling tidak kalau ada maulidan kan
satu sisi daripada sifat Rasul, sakhawah, karom sakhawah, kedermawanan, lomo. Kalau ada maulid kan mesti ada makanan. Okay. Nah, ya, ini sudah bagus. Tapi bagaimana ini kemudian dimaksimalkan? Dia memandang kelompok-kelompok ini bisa jadi kekuatan besar untuk kesejahteraan umat, untuk kita bersatu. Siapapun yang nanti disepakati sebagai pemimpin bangsa dan keumatan. Karena satu, mesti ada mahabbah di hati seorang mukmin, di hati seorang muslim, tentu ada mahabbah kepada Rasulullah. Berarti bukan dikatakan bid'ah yang dolalah ini. Tidak masuk, kalau saya tidak masuk di dalam kategori itu. Maka pengertian agama itu harus dimengerti oleh orang yang membicarakan agama itu. Harus paham. Perkembangan situasi ini yang dulu belum ada itu banyak sekali. Kayak seperti zakat itu, zakat pakai beras, zakat pakai beras dan sebagainya. Ya. Lalu ini sudah terklarifikasi, ternyata juga tidak benar bahwa maulid ini bid'ah dolalah, bahkan justru dianjurkan dari sudut pandang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tentu kita dalam suatu majelis atau dalam suatu kesempatan pasti akan bertemu dengan orang-orang yang kontra dengan kita, kontra dengan atau orang-orang yang anti maulid. Ya, ini bagaimana kita menyikapi agar silaturahim tetap terjaga, karena biar bagaimanapun kita juga tidak boleh memutuskan silaturahim antar muslim. Ya. Yuk, kata ya sebetulnya ini kan ranahnya ini ranah ihsan ya. Ranah kita mengambil keutamaan. Ranah kita mengambil keutamaan. Soal setuju atau tidak itu ya sejak dulu ya pemahaman itu sudah seperti itu. Seperti itu, ada yang setuju atau tidak. Bahkan Nabi juga sudah Rasul, sudah mukjizat yang tidak setuju juga ya ada. Apalagi ini soal yang di dalam ini yang di dalam. Tapi ya kita itu Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai kita nih ya Allah ya, sama iman mari kita bangun kebersamaan. Semoga Allah mengampuni kita semua dan yang mendahului kita dengan membawa keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana. Jangan sampai kita ada rasa dengki, rasa unek-unek, rasa di dalam hati. Ini sebetulnya ayo kita fastabiqul khairat, baik-baikan aja. Mencari yang terbaik lah. Mencari yang terbaik. Ini berarti bisa dikatakan yang pangapunten, bisa dikatakan kita yang maulid ya udah maulid aja. Yang mengatakan tidak maulid monggo. Artinya ya ini sebagai pemahaman kita, ayo kita kerjakan persoalan. Ada yang tidak setuju ya monggo saja, punya pemikiran, punya pemahaman sendiri. Tapi hendaklah kita terus belajar. Maka belajar itu penting, belajar. Tidak harus sekarang pahamannya. Minal mahdi ilal lahdi. Betul. Semuanya proses berbahasa. Ya semuanya nanti kesananya husnul khotimah semuanya. Amin. Rangkul-rangkulan yang swarga gitu. Nggih, lajeng niki badhe kula tangetaken terkait yang ada di Krapyak di dusun kita. Tentu tiap malam 12 malam 12 Maulud kita mengadakan Maulid Nabi di masjid bersama-sama dengan para masyarakat, para pemuda, para warga baru di sini. Ini sejarahnya bagaimana, dan seingat Bapak sendiri awal-awal dulu ada nopo majelis perjanjian ini seperti apa? Ya, saya memang sejak kecil di Krapyak ya, kelahiran di Krapyak dalam keadaan yatim karena Khatul Walid. Pak saya Muhammad bin Hashim itu wafat, meninggal kita saya umur 4 tahun. Jadi 4 tahun ya, waktu itu kan di sini para masyayikh, para kiai-kiai sepuh itu masih sugeng ya, sugeng ya. Kalau yang di sekitar kita ini Mbah Kiai Asy'ari tinggal di Putri, Mbah Kiai
Ahmad Munajat tinggal di Demangan, dan terakhir di Karangongko di Mangkuwarjo. Dan sini ada Mbah Yai Mujab, ada Mbah Kiai Mudasir, Kiai Maimin, Kiai Muktafa, dan ibu-ibu Nyai. Jadi kalau tanggal 12 Maulud itu ya ngumpul semua kiai-kiai dan para tokoh masyarakat dan warga itu memperingati Maulid Nabi dengan ya, baca berjanji. Ada berjanji, di situ ada tiba, di situ juga ada Syaraful Anam. Karena waktu itu kita belum sampai mengenal apa Simtutura. Tetapi pembacaan berjanji itu tidak hanya saat-saat 12 Maulid ya, terutama ada saat-saat kelahiran bayi, pas akikah, atau 7 hari atau selapanan, itu dan waktu itu seakan-akan menjadi tradisi, Juga ada juga tasyakuran pengantin, nanti sepasaran, itu juga ada, atau acara-acara khusus yang lain, kekoan atau apa. Ya, tidak hanya di Krapek, sering itu jamaah berjanjian itu yang dari Mbah Kiai sini, dari Mbah Kiai sini itu diundang kemana, ke masjid mana, ke kampung mana, kampung mana. Sejak kecil, kalau saya itu sejak kecil diajak itu ya, meskipun nanti belum selesai sudah tidur di pojokan itu, kalau saatnya makan digugah malah kemudian kagol, nangis dan sebagainya, itu saya masih ingat. Ada juga pas neng pojokan suguhane ndak komanan, lainnya itu kan di pojokan ini kayaknya sudah kemeruyuk, tetapi ternyata kita ndak oman, itu ya sempat nangis juga, tapi disusuli, tapi saya sudah ndak mau lagi karena sudah kagol. Cerita-cerita seperti itu. Tapi konsepnya nggih kados yang berlangsung sekarang ini. Iya, itu yang dibaca adalah Abdatul Imla Bismillatil Aliyati, itu kemudian doanya ya Basyarul Ayatin bil Atiyah. Kemudian perkembangan selanjutnya kadang-kadang ya doanya ya doa apa diba itu. Doa diba ya. Settingnya seperti itu, ada ya Mbah Kiai yang memimpin, juga ada ya pengapit yang tokoh-tokoh masyarakat di sini yang ngapit. Jadi di sini ada 2 majelis itu. Yang sepuh itu selawatan. Nah, di sini ada selawatan pakai ngelik suara yang keras itu. Ada rodatan. Ada. Assalamu alaikum tazainal bijai. Assalamu alaikum adal muqaddami lil imam sallallahu alaihi itu rodatan itu saking pundi niku. Asal muasalnya. Iya, ya itu generasi yang lebih tua lagi. Seperti Pelosok Kuning, Melangi. Itu berarti kan, Bapak waktu kecil tuh rodatan ya sudah ada. Sudah, tetapi selawatan juga sudah ada. Tapi ya rodatan sudah ada. Tapi agak kerap berjanjinya. Oh, mantap. Berarti baru kemudian karena saya ingat masa muda saya pulang dari pondok itu, saya ngaturi simbah-simbah, ada Mbah Jupri, Mbah Morodi, dan yang sepuh sini ngubah rodatnya dihidupkan. Hingga sampai sekarang masih terpelihara. Kalau perjanjian insya Allah masih eksis lah kita. Cuma sekarang kadang-kadang itu kelahiran kok ya
Ya, 1-2 yang kemudian perjanjian apa lali ya. Oke, ini kemudian saya badhe tanglet terkait tadi menarik bahwa Bapak mengendika tentu tidak hanya bulan-bulan Maulid kita membaca perjanjian, tapi juga ketika ada anak lahir, Iya, lahiran, iya. kemudian ada pengantin. Ini terus hubungannya apa? Hmm. Padahal yang dibaca ini tentang Maulid Nabi. Iya, iya. Itu apa hubungannya? Ya tafaulan lah, tabarukan bahwa Rasul itu saat kelahiran itu dibawa oleh Abdul Muthalib, mengelilingi Ka'bah dan ya berdoa menurut keyakinannya Abu Thalib ya pada saat itu, dan ada rasa kegembiraan. Nah, kita itu juga diberi anak itu ada anugerah yang sangat besar, punya anak, punya keturunan, punya anugerah. Kita syukurilah, bentuk kesyukuran kita dengan cara berjanji, dengan kita menjaga sirah Nabi agar si anak kelak itu menjadi umat Muhammad SAW berakhlak mulia dan seluas itu ruh sholawat itu. Iya, begitu. Ya, kemudian ngeten, ini tentu perlu apa nggih, perlu cara atau strategi, mengingat para anak-anak muda ini sekarang kan zamannya sampun kados ngeten nggih, zaman YouTube, zaman TikTok, zaman media sing wong ki luwih suwe ngedep HP tinimbang mengikuti kegiatan yang nyata. Tentu Maulid Nabi terus sholawatan ini kan memang harus digerakkan secara nyata, tidak bisa lewat apa nggih. Itu agar semangat para muda ini terus mengalir itu. Iya. Bagaimana? Makanya sebagai anak muda harus tolabul ilmi, terutama ya anak saya sendiri, belajar itu terus. Jadi peningkatan tidak hanya formalitasnya bacaan-bacaan, tetapi ruh daripada bacaan-bacaan, arti dari bacaan-bacaan ini juga sangat tidak kalah pentingnya untuk dikaji, untuk disampaikan, untuk menjadi majelis kajian Simtudura secara dikaji secara lafdhan wa maknan, murad, karena ini juga tidak mudah untuk memahami rangkaian kalimat-kalimat dari Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain Al-Habsyi, Habib Muhammad ini tidak mudah, ini bahasanya sangat halus dan ungkapannya sangat luar biasa. Tiba juga begitu, berjanji juga begitu. Anak muda itu kebanyakan nggak tertarik gitu. Kok kaya wis saiki nom dintak-tak kele nom iso oleh nyedak masjid oleh kok ngibadah sono tua. Itu gimana itu biar cah nom-nom itu semangat. Ya semuanya kan ya. Tapi kita ikhtiar bagaimana memakmurkan masjid, memakmurkan musola ya, kita sampaikan, kita ajak, sering-sering ada kegiatan kemasjidan, sering-sering ya diberi pengertian. Tapi insya Allah lah pada masa apapun orang-orang yang terpilih itu masih tetap ada, dan kita harapkan bahwa generasi kita semuanya dan nantiat ataupun yang lain juga ini muka-muka yang terpilih jadi terbaik, menjadikan Islam sebagai rahmatan alamin, tapi juga kita tidak mengurangi ya tentang kewajiban kita untuk melaksanakan dawuh-dawuh Gusti Allah dan dawuh-dawuh Rasulullah SAW melalui mengikuti ajarannya para ulama salafun saleh. Paling tidak ya seimbang lah ya, tetap jadi anak muda tapi ya ojo terus keter yang ibadah dengan keter. Lalu ngeten Pak, tidak napa nggih, Bapak sebagai Rais Suriah NU, tentu saya jadi teringat orang-orang yang Masya Allah ketika ada kegiatan maulid, kegiatan berjanjian, kegiatan sholawat, dimanapun dia hadir. Habib Syahan hadir, Habib Bidin hadir, nanti ada Habib Rifki, Habib Abdullah bin Umar As-Sekaf hadir, para kiai masjid. Ini dia sangat semangat, saking pengen ini jadi napa ngenderek gandulan sarungnya para alim, para ulama. Tetapi kados kula pribadi tentu sebagai Ansor meskipun masih di pimpinan anak cabang ini kan motivasinya agar selalu semangat di NU itu kan ingat dengan dawuh Mbah Hasyim bahwa siapa yang mengurusi NU akan saya anggap sebagai santriku, dan siapa yang saya anggap santri
akan saya doakan husnul khotimah bersama keluarganya. Tentu banyak orang yang sangat semangat di luar jamiah, ngurusi maulid, ngurusi masjid, ngurusi panji-panji yang sebenarnya juga selaras dengan apa yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan ulama-ulama Kasukuan Lintu nih. Tetapi beliau-beliau yang ngurusi maulid ini tadi tidak masuk di jamiah. Ini ingkang badhe kula tengetaken, apakah mereka itu juga ikut ngurusi NU meskipun baru amaliyahnya atau tidak masuk dalam santrinya Mbah Hasyim. Iya. Kados pundi niki Pak nyikapi ngeten? Iya. Jadi ajaran Mbah Hasyim itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalau memang kalau boleh dikategorikan itu NU itu ada NU Jamaah dan NU Jamaiyah. Artinya jamaah dulu NU ya, masyarakat NU nantiin meskipun mungkin tidak masuk dalam struktur pengurusan NU, kurang begitu tahu tentang program-program NU. Kemudian ada NU yang jamaiyah, artinya yang organisatoris, yang jadi pengurus dan mengerti apa program-program NU. Nah, sebenarnya ini sinergi ya. Sebenarnya ini hal yang sebaiknya kita satukan. Bagaimana menjamiahkan jamaah seperti konsepnya Maulana Habib Lutfi. Jangan sampai tidak surah NU, jangan sampai kacau. Ya. Dan Habib Syah juga begitu, dalam qasidah-qasidahnya juga NU selalu di bawah. Ini sebuah tantangan untuk bisa bagaimana jamaah itu mengerti tentang NU. Ya, fanatismenya biar tidak fanatisme buta, tetapi mengerti program NU. Tapi satu sisi yang lain, pengurus NU mestinya juga harus memberikan informasi ini, harus dekat dengan jamaah, harus dekat dengan jamaah, harus dekat dengan para ulama, para habaib yang sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sepaham dengan konsep daripada Hadratus Syekh. Jadi ada dua arah di sini. Bagaimana pengurus itu dekat dan ada program-program yang jelas, saya kira bisa di sela-sela itu di antara para habaib, para habaib, para ulama, kiai dan jamaahnya ya. Bagaimana untuk ini fanatisme yang sudah ada terbangun itu kemudian mampu memahami bahwa NU itu punya program ini, program begini, agar nanti bisa enteng mau mendirikan rumah sakit, mau mendirikan perguruan tinggi, mau memberikan sarana ekonomi kesejahteraan yang untuk keumatan dan sebagainya. Ini kalau bisa dipahami jadi kekuatan besar. Berarti dalam jadi konteks di dalam ketika Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh itu satu hal yang sangat dinamis, sangat menantang, sangat dinamis. Bagaimana kita mampu memahaminya dan mampu melaksanakannya dengan baik. Berarti tetap dianggap santrinya. Iya, insya Allah segitu. Siapa yang nggak ingin jadi santri beliau? Nah, kemudian niki yang terakhir, poin terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, nah, nasihat kepada para kader NU, para santri ini apakah direkomendasikan jadi pengurus NU atau enggak ini? Para santri-santri Arabitoh khususnya ini. Ya, jadi kalau di kalangan pesantren ini sebenarnya kaderisasi keulamaan sebetulnya. Yang idealnya adalah kaderisasi keulamaan, tetapi belum tentu yang dari pondok itu jadi ulama. Nah, maka memakai konsep yang kedua. Kalau yang pertama itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi santri alumni di mana saja syukur menjadi ulama, menjadi ahlul ilmi, ahlul amal, ahlul ibadah. Kiprah di masyarakat sangat luas. Ya.
ya paling tidak di mana saja itu, apa jadi petani atau pedagang atau pengusaha atau ya apa saja di masyarakat, paling tidak bisa berdaya guna, bisa bermanfaat untuk umat, untuk sesama. Berarti longgar nggih Bapak untuk hal ini. Ya, 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 ya semoga itu. kami yang muda Ya, nanti bisa ya, bermanfaat. ya, ya, Nggih. ya, ya. Tapi ya memang basic NU ini dari pesantren, jadi tidak bisa terpisah dari Nggak bisa ulama. terpisah. Ya. Nggih, matur nuwun sanget Bapak, sampun kersa rawuh, sampun kersa niki kula sing enem-enem ngangsu kawruh sanes wekdal mangke saged wawancara malih. Alhamdulillah, semoga ini kita wawancara kepada Hadratul Walid Bapak niki bisa bermanfaat untuk kita semua, kita serap apa yang menjadi pesan-pesan beliau, dan tentu kita bisa lebih tahu bagaimana konsep maulid dan semua yang bersangkutan dengan maulid ini. Amin, amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.